Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Purwanto, kembali lagi bersama kami di Suara Merdeka TV Banyumas. Pada siang hari ini kami kedatangan tamu istimewa, spesial, yaitu Bapak Budi, Pak. Iya. Pak Budi dengan Pak Fajar. Pada siang hari ini kami ingin membahas tentang kreativitas dari Pak Budi sendiri. Ternyata Pak Budi ini mantan atau dulu itu pernah lama bekerja di Suara Merdeka. Bahkan beliau itu senior saya nih, Pak. Nah, ini di usia senja ternyata tidak mengurangi kreativitasnya untuk terus berkreasi, menggali informasi, bahkan di usia senja ini mampu menelurkan buku yang sangat inspiratif, mungkin nanti bisa jadi inspirasi terutama di kalangan teman-teman di bidang olahraga, gitu ya Pak. Mungkin apa sih Pak motivasi awal kok menulis ini, sosok inspiratif ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum pemirsa Banyumas Suara Merdeka. Suara Merdeka TV. Ya, Suara Merdeka TV Banyumas ya. Maaf ya. Jadi setelah saya tidak bekerja, tapi karena sudah hampir 40 tahun pekerjaan saya dalam menulis, itu dorongan dari dalam itu masih sangat kuat. Kerinduan untuk menulis masih sangat kuat. Jadi bagaimana ya? Nah kemudian pengalaman selama jadi wartawan itu banyak teman-teman, banyak relasi-relasi yang sangat potensial. Nah satu persatu akan saya tulis. Ini sebagai tulis bersama, buku bersama. Ini tokoh yang luar biasa. Saya berinteraksi langsung sejak 2012. Saya nulis 2025, 13 tahun saya berinteraksi langsung dengan namanya Rohman Supriyadi. Ya, saya kasih judul bukunya Rohman Sve karena dia itu ada 4 profesi yang dijalani. Satu, dia di sepak bola. Dia pernah jadi pemain, pernah jadi pelatih, pernah jadi manajer tim yang sukses. Terus kedua, dia dakwah. Dia dakwah ngulang ngaji. Kemudian yang ketiga, dia bisnis. Dengan bisnis optik kacamata. Dan yang ketiga, setahun terakhir ini dia terjun ke politik. Nah, ini setelah saya perdalam, saya banyak melihat sepak terjang dia selama 2012 sampai sekarang, itu memang luar biasa. Tokoh yang luar biasa, selalu ingin berbuat yang terbaik, tidak pernah setengah-setengah. Semangatnya juga luar biasa, tinggi, tidak pernah setengah-setengah, dan itu bisa menjadi inspirasi. Kemudian ketika cerita-cerita, ngobrol-ngobrol, ternyata saya bisa merunut ke masa lalunya, ke masa kecilnya. Lebih luar biasa lagi cerita masa kecil. Berarti buku ini dikupas juga dari latar belakang Dari latar belakang dari itu, kecil, Pak? dia di sini disebutkan dia anak penderes kelapa, penderes itu anaknya 8, ya dengan ekonomi yang sangat pas-pasan. Itu digambarkan di sini, dia sekolah nggak pernah uang saku, masuk SMP celananya itu nggak bisa beli celana. Kalau nggak beli dari mana, Pak? Nah, dia itu kembali ke ayat Quran itu loh. Inam al usri yusra. Dia di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, dia itu suatu saat nyari ikan. Iya. Neser itu di sungai. Diangkat itu berhot ternyata celana panjang tapi ternyata warnanya biru sama dengan SMP. Dia ambil, bapak ketua jahit dipotong untuk seragam sekolah. Itu yang waktu SMP, dia itu SMP-nya kan dari rumah ke sekolah itu 4 kilo lebih. Dia berlari. Dan kebiasaan itu dimulai dari kecil, karena dia dari kecil memang sudah berbeda. Dari kecil itu berbeda, dia punya cita-cita tinggi. Dan berani berjuang. Cita-citanya apa? Jadi juara olahraga. Itu berawal dari nonton TV itu. Dulu kan ada TVRI. Ini kejadian tahun 80-an, ini kelahiran 76.
adanya TVRI, kalau minggu nonton dari gelanggang-gelanggang. Iya. Juara-juara itu ya. Iya, iya, benar. Juara-juara lah itu di situ ada pertandingan satu, ada pertandingan apa. Suatu saat melihat lari gawang itu loh, lari gawang. Dia praktek dulu di jalan desa kan sepi, pakai bambu itu, carang bambu, potongan-potongan bambu, dibikin gawang, dia loncati untuk latihan. Terus dia sudah dengan tekad sendiri kemana-mana berlari. Ke tempat bermain berlari, ke sekolah berlari. Bahkan dia anak yang paling rajin, gelem ngrewangi ramane macul. Kan selain penderes juga dia buruh tani. Iya. Maring sapa manggul pacul, macul. Ini gue latihan fisik gitu. Dia bicara seperti itu sehingga luar biasa lah. Nah, ini ceritanya waktu SD itu kan nggak pernah uang saku. Karena memang nggak ada, ya makan juga semampunya gitu ya. So, nasi kadang-kadang hasil itu bapaknya hasil menjadi buruh, dicampur jagung buat makan bersama. Karena kalau nasi tok mungkin kurang gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Berarti itu luar biasa. Berapa lama ini Pak Itu observasi sama SD. bisa menggali observasi informasi itu Saya sampai sedikit demi sedikit, terus dia juga udah pernah cerita di podcastnya dia, dia di Diklat Merdenya dia bikin YouTube, dia buka itu, cerita lah ini saya ceritakan di dalam buku. Kalau itu kan dia terpencar-pencar. betul. Lah saya dalam satu genggaman informasi dia dari kecil sampai dewasa dalam satu buku. Kalau dia podcastnya terpencar-pencar gitu loh, sehingga saya merangkum dalam satu buku sehingga mudah. Dari awal sampai akhir di sini, A sampai Z di sini. Itu lama Pak Saya nulis itu 6 bulan. observasinya. Karena nulis ya karena memang Pak Budi 40 tahun ya Kalau artinya. observasi, gini, Iya. kalau observasi berarti 12 tahun. Iya. Iya, Sejak saya bergaul dengan dia, awalnya. dulu saya bergaul dengan dia kan ketika dia jadi manajer Persibangga, Purbalingga, itu persaingan dengan Persibas Banyumas. Ketat. Iya. Nah, persaingan terus gitu ya. Dan dia kan saya meliput dua tim ini, keduanya Banyumas maupun Purbalingga. Nah itu dia membuat sesuatu yang jarang dilakukan orang lain. Dia cybernya itu luar biasa. Ketika akan main di Purwokerto, away ya, dia bikin statement. Ya. Supporter Persibangga kan duduki stadion Persibangga rumah gitu. Iya. Stadion Purwokerto itu dia nggak begitu ramai, ya sudah ada supporter tapi nggak sebanyak itu, Jadi, langsung penuh. Gara-gara statement itu. Luar biasa. Artinya orang lain nggak kepikir gitu loh. Itu yang membuat saya akhirnya ini tinggal melengkapi aja. Tinggal melengkapi yang belum saya tahu itu dari masa SD sampai ke masa SMA, lulus SMA. Ini berarti kenal dengan Pak Rohman ini sudah lama ya Pak, di tahun 2012-an berarti tadi. Yang berinteraksi itu 2012-an. Tapi sebelumnya saya sudah tahu reputasinya. Ketika 2005 saya ikut di manajemen Persibas Junior, kan bersaing dengan Persibara Banjarnegara. Saya di manajemen, dia juga jadi manajer tim. Manajer tim, lah itu rebutan pemain loh. Nah, dia agresif banget ngambil pemain dari Banyumas. Kita enggak pertahankan gitu. Akhirnya kan bertarung memang anak Purwokerto. Nah itu saya tahu sepak terjangnya pertama itu. Tapi belum kenal. Yang kenal langsung itu 2012. Ternyata setelah saya kaji lebih dalam lagi, saya cari cerita-ceritanya, dia juga cerita banyak. Ternyata ada cerita lucu, ada cerita apa. Salah satu yang lucu ketika SD, dia kan kalau pagi bersih pongkor bambu yang untuk nyadap nira itu loh. Dulu kan masih pakai bambu, kalau sekarang pakai ember ya. Iya. Sehingga pohon kelapa berbuah ember kalau sekarang ya. Kalau dulu pohon kelapa berbuah pongkor. Itu dibersih pagi bantu ayahnya. Bersih, akhirnya saya ke sekolah sering terlambat. Ya namanya anak-anak ya, keterlambatan kan takut ditegur guru atau apa. Dia nggak langsung berani masuk. Di bawah jendela itu, di luar kelas bawah jendela. Begitu biasanya kan guru itu kan jam pertama kedua selesai ya, dia ke istirahat kan kurang guru. Iya. Nah, seperti itu. Nanti kalau dia pergi dia baru masuk kelas gitu lah. Suatu saat sepandai-pandai tupai melompat kan
Satu Ketahuan juga. Gurunya mungkin menyadari apa gimana. Gurunya udah pamit, ternyata enggak. Dia duduk di situ aja. Nah, menyangka gurunya udah meninggal kelas, dia melompat jendela loh. Melompat jendela, pas jendela itu di depan meja guru persis, sehingga seperti saya di sini kepala sekolah ya, ini meja itu di situ. Duduk cegruk kayak gurunya di sini. Lah itu gurunya langsung selamat datang Bapak Penilik, Bapak Rohman Supriyadi. Ya sekelas guyu kabeh gitu. Tapi yang unik-unik kayak gitulah, banyak itu waktu kecil. Sehingga lucu-lucu waktu kecil namanya anak-anak ya, Betul. itu pengalaman anak-anak. Itu. Jadi ini yang masih di kampung. Pergaulannya dengan anak kampung. Tapi karena dia kemana-mana senang berlari, dan dia satu lagi, ini yang luar biasa, dia senang membaca. Membaca, kalau membaca Quran, kan memang diajari sama ayahnya guru ngaji. Disiplin banget, kalau nggak ngaji di titik, gitulah. Nah, samping itu, ketika kelas 1 mulai belajar membaca, dulu itu belajar membaca kelas 1. Nah, belajar membaca, sama gurunya dikasih tahu, kalau pengen pinter bisa membaca, maka kamu harus senang membaca, apa saja dibaca, nemu tulisan di mana saja dibaca, nemu sobekan koran dibaca, kan tentang huruf mari bahasanya gitu lah, istilahnya seperti itu. Nah, dari kegemaran membaca itu, terbawa sampai SMP. Di SMP, membaca di tetangganya langganan koran bola, tabloid bola. Nah, di situ kan udah senang olahraga, dia senang bal-balan, walaupun tubuhnya kecil, tapi dia pede. Pedenya apa? Senjata untuk pede adalah dia selalu jadi idola teman-temannya kalau berjalan. Karena apa? Sering berlari, visinya kan kuat, cepat, nggak rebutan, ayo tata, bal-balan, malu ngene ya gitu. Jadi idola. Nah, disitulah ketika dia membaca bola itu, dia cerita, membaca bola kan membaca sampai iklannya, sampai susunan redaksi, sampai forum membaca. Kalau di Suara Merdeka sudah membaca ya, baca itu, baca. Kemudian muncul ide. Benar-benar. Ide ngirim surat ke surat membaca itu. Ini yang mengubah jalan hidupnya. Dari pergaulan desa ke pergaulan nasional. Yang lebih Gitu, nasional lagi. ya. Mas Fajar udah baca, Mas? Ya, sudah. Ya, baca. Selesai, ini Mas? Selesai. Apa, Mas, mungkin yang diambil, Mas? Iya, jadi memang apa yang ditulis Pak Budi ini luar biasa ya, menggambarkan Bapak Rohman ini, tapi dengan bahasa dan gaya tulisannya itu sederhana, mudah dibaca, kalimat-kalimatnya juga enak dinikikan. Bahkan saya tuh bacanya itu ora kerasa itu bahasa Banyumasnya. Iya, iya. Dalam satu kali duduk, satu kali baca bisa menghabiskan 30-50 halaman. Jadi apa ya? Loh, ngerti-ngerti wis semene kayak gitu dan waktunya ya cukup singkat lah untuk membaca ini dan nggak sampai berminggu-minggu, bahkan cuma berapa hari aja udah selesai membaca ini. Dan memang sangat menarik karena Pak Rohman ini saya membaca judulnya itu udah langsung tertarik. Saya sebagai akademisi olahraga yang memang kok pas gitu. Terus kemudian beliau bisa menjalani bisnisnya dan juga sekarang politiknya gitu. Jadi memang unik lah orang unik. Tapi apa ini yang mungkin apa ya jadi inspirasi kalau membaca? Ini kan tadi sedikit disampaikan kayak Pak Budi kan apa ternyata untuk jadi orang yang sekarang itu kan tadi banyak perjalanan bahkan dengan latar belakang yang saat ini lah itu kan ditumpahkan dalam sebuah buku ini lah otomatis inspirasi yang didapat mungkin sebagai pembaca apa ini Mas mungkin Disiplin. disiplin Disiplinnya luar biasa. Jadi kalau saya teringat juga ya, kalau kita mau disiplin, nantinya kita bisa bebas merdeka untuk menentukan suatu hal di kemudian hari. Kalau saya membayangkan, kalau Pak Rohman tidak disiplin ngaji pada saat kecil, mungkin dia sekarang tidak merdeka untuk bisa ngomongin ngaji itu sendiri. Iya. Tidak bisa menjadi merdeka
ketika disiplin di awal itu tidak dicapai dulu. Saya juga membayangkan jajal anggar mbiyen aku manut karo wong tua. Saya nurut dengan orang tua, disiplin kon nganu sempoa gitu. Les sempoa gitu. Mungkin sekarang saya akan merdeka ngitung ana tulisan angka apa segari tangler gitu. Tapi kalau cara saya sekarang hari ini mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Kalau kita mau disiplin ya nantinya kita akan merdeka di kemudian hari. Ini seperti itu. Nah, saya melihat Pak Rohman ini disiplin semuanya. Tadi Pak Budi juga menyampaikan tidak setengah-setengah gitu nih Pak Budi. Artinya semuanya diseriusi dan itulah kunci utamanya ya di disiplin itu. Makanya beliau sekarang merdeka untuk menentukan pengen ini ya karena faktor utamanya di disiplin itu tadi. Kalau Mas Fajar sendiri kenal dengan belum dengan Pak Rohman ini karena familiar juga ya Pak di dunia olahraga Iya, juga gitu Pak. khususnya sepak bola. Tapi saya pernah ke sekolahnya di Diklat Merden pernah. Gitu. Iya, pernah di asramanya di itu pernah. Oh, beliau berarti punya Pak diklat itu. Nah itu kan pemilik Diklat Merden. Diklat Merden itu saat ini siswanya 320. 320. 320. Ya, itu mungkin terbesar di Indonesia. Anak-anak situ juga Pak atau Anak sampai Indonesia. Oh gitu. Se-Indonesia. Ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, hampir seluruh Indonesia. Berarti banyak hal-hal yang menarik yang membuat terpacu untuk bisa menulis itu ya Pak ya karena tadi. Kalau menurut dia, yang dia berdasarkan pengakuan dari orang tua anak, dan juga berdasarkan pengalaman dia dari kecil, dia kan menggabungkan Iqra itu dua. Iqra membaca kitab tertulis yaitu Al-Quran bagi umat Islam, dan Iqra kitab tidak tertulis yaitu ilmu pengetahuan. Menggabungkan di situ. Dibaca semuanya, kemudian diterapkan dalam lembaga sekolahnya dia. Gini, salah satu keprihatinan dia waktu SD itu dia pernah terlambat ngaji, nggak ikut ngaji sore karena asik bal-balan. Pulang digitik sama bapaknya itulah. Nah, dia berpikir kalau begitu anak sepak bola yang serius menghadapi problema, dia kehilangan waktu ngaji, waktu sholat asar, waktu sholat maghrib. Ya kan? Nah, di sisi lain, dia yang SMP itu lulus SMP, dia tuh terbuang ke pergaulan nasional, jadi anak asuhnya Dedi Prasetyo, pelatih tenis, sama Dedi Prasetyo dititipkan lagi ke Roni Pati, pelatih nasional waktu itu, Roni Pati Nasarani. Nah, jadi dari pergaulan bocah desa terbang ke pergaulan nasional. Nah, itu. Nah, dia mendapat ilmu banyak. Nah, dari ilmu-ilmu itu kemudian digabungkan, dipikirkan, sampailah kepada resep membuat diklat itu, diklat sepak bola, tetapi mengajarkan hafalan Al-Quran dan fikih. Dan itu ternyata ada ceritanya dan ada manfaatnya. Ini mengakomodasi hasrat anak dan keinginan orang tua. Itu yang diceritakan di situ. Orang tua ingin anaknya bisa ngaji. Anak kepengen bal-balan. Ya kan? Nah, ngaji dan bal-balan waktu sama. Nah, ini kalau nggak dipecahkan, ya salah satu anginnya ngaji, tapi nggak bal-balan atau bal-balan nggak ngaji. Salah satu yang dikorbankan. Iya. Nah, dia menggabungkan dua-duanya. Makanya mendapat kepercayaan. Dari siswa pertama, angkatan pertamanya 15 orang, langsung berikutnya 30-an, berikutnya 85, berikutnya setiap angkatan masuk 100. Tadinya hanya usia SMA, sekarang usia SMP dan SMA. Banyak ya berarti Pak ya? Jadi, anaknya itu, si sekolah umumnya dia dititipkan di sekolah tersingkat, sekolah umum. Jadi di sana anak kegiatan dari pagi sebelum subuh sampai malam, tapi nggak ada jenuhnya. Karena hasratnya tercapai gitu loh. Kalau Mas Fajar sendiri apa Mas ini di bagian mana ini Mas yang sangat menginspirasi dari karena kan tadi banyak sekali ya Pak ya. Setiap perjalanan bisa tertulis dalam sebuah buku ini. Mungkin malah bisa berseri-seri. Iya, kalau saya itu dari judul aja yang pertama, itu sudah langsung menjawab kegelisahan ataupun yang dulu saya alami itu
problemnya memang seperti itu. Sama ya. Sama. Orang teh ngaji kayak gitu, nggak bisa mengaji. Kemudian waktu sholat maghrib masih di lapangan kayak gitu. Nah itu kan menjadi tantangan ya bagi saya dulu SMP udah berpikir wah ini rugi gitu. Nah kemudian kalau ditanya tentang bagian mana, kemarin saya juga tertarik di halaman ke-69 ini. Jadi 69. jadi ada kayak semacam resepnya gitu, Pak Budi menyampaikan resepnya itu menurut saya di halaman ke-69 ini. Ada beberapa halaman ke-69 ini menyampaikan bahwa kunci untuk bisa sukses di beberapa jalan itu ya di halaman ke-69 sampai 70 ini. Jadi intinya dia berlatih sepak bola dengan serius, diseriusin, kemudian dia dilala juga punya kecerdasan, terus kemudian dia dekat dengan sang pencipta lah, istilahnya seperti itu. Jadi ini benar-benar kunci yang disampaikan Pak Budi di perjalanannya Pak Rohman ini. Terus kemudian di halaman ke berapa lagi ini ya? Di halaman ke-155. Jadi memang Pak Rohman itu memang punya 3 aspek yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi dan kemudian bagi orang tua itu bisa diasah. Yaitu yang pertama, dia itu punya kecerdasan yang memang di atas rata-rata. Pak Rohman itu punya kecerdasan di atas rata-rata dan kemudian dia itu punya aspek emosional yang terkontrol gitu. Ora baperan lah bahasa kita Itu muda hari ini. kecerdasan apa? Akademik atau non akademik? Kalau yang pertama Yang ini kecerdasan diceritakan akademik. akademik, Memang dia di atas rata-rata. Kemudian yang kedua itu dia bisa mengelola emosionalnya. Terus dia tidak baperan itu tadi dan kemudian itu yang ketiga dia di aspek spiritualnya juga dia memang kalau misalkan dekat dengan Allah itu kan ya memang dibimbing jalannya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi kunci kalau menurut saya. Dan memang harus disiplin yang seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu. Nah ini yang di antara ratusan halaman ini, di 2 halaman inilah yang saya menemukan, wah ini nih apa ya kuncinya di situ di 2 halaman ini. Lu Mas Fajar ngajar juga Mas? Ngajar juga dia. Di apa Mas? Di Prodi Ilmu Olahraga UNU Purwokerto. Oh Unung. Di UNU Purwokerto. Udah lama Mas? Di sana sekarang sudah 2 angkatan, berarti udah 2 tahun ini, udah 2 tahun. Artinya hal-hal referensi-referensi itu bisa disarikan untuk jadi bahan referensi mungkin ya. Karena tadi tarikan nafasnya banyak tidak hanya olahraga tapi dari sisi kerohaniannya ya Pak ya, ke pengajian dan lain sebagainya gitu. Terrangkum dalam satu buku ini gitu. Bahkan kemarin saya tuh di kelas sempat memotivasi mahasiswa. Ini yang senang baca dan senang bola, kenal ini enggak gitu. Wah, tahu Pak gitu katanya. Pak yang punya diklat Merden gitu katanya. Iya. Nah, kalau misal besok di pertemuan selanjutnya yang bisa menjawab kuis, saya kasih hadiah ini. Oh iya. Jadi sekalian untuk memotivasi lah biar itu tadi minat bacanya meningkat dan kemudian memang ini salah satu ya jalan lah untuk bisa mengubah hidup mereka mungkin. Dan mahasiswa itu kan butuh banyak inspirasi-inspirasi ya, tokoh-tokoh yang di luar lah kayak gitu sebenarnya. Berarti memang banyak ya Pak untuk tokoh-tokoh selain ini juga masih. Iya. Ini sebenarnya 4 orang harusnya ini. Itu 4 orang Pak? Maksudnya harusnya ini 4 orang, 4 orang ada dalam 1 orang. Oh. Ya dia seorang sepak bola. Betul. Sepak bola nggak tanggung-tanggung ya. Pernah di pemain, pelatih, general manager, sekarang pembina. Terus dia itu awalnya dia tuh apa sendiri, ngelatih sepak bola sendiri. Terus mulang ngaji sendiri, apalan mulang ngaji sendiri. Terus bisnis mesti dijalankan, tadi waktu itu belum berpolitik. Nah, terus sekarang pun setelah sukses, siswanya gede bisa mendirikan diklatnya itu punya lapangan 2 yang lapangan milik sendiri, sudah membebaskan lahan 4,5 hektar untuk pengembangan berikutnya. Lapangan berikut asramanya, lapangannya sintetis semua. Itu target kedepannya di sepak bola adalah memiliki klub Liga 1.
entah cara yang lewat kompetisi dari bawah Hmm. atau merger itu. Ini di sini TARS itu udah ada. Tapi yang dengan dunia sekarang yang paling paling Relevan. relevan dengan dunia sekarang kan saya baca di medsos itu seolah-olah anak-anak itu dibuat lembek gitu ya. Lembek tidak Lembek kuat gimana, menghadapi Pak? tentang lembek mentalnya. Daya juangnya itu apa seolah-olah lembek karena sistem, apa lembek karena keadaan, sehingga wong TKA aja ada siswa yang buat itu kan, buat apa, cara semacam protes apa ya, Iya. itu bahwa itu memberi tekanan kepada siswa dan sebagainya, ya enggak. Padahal ini dari kecil udah menghadapi tekanan yang luar biasa, ya enggak, tekanan mental, tekanan ekonomi, ya kan. Tapi dia tidak menganggap itu semua sebagai sebuah yang menyakitkan hati, sehingga dia tidak baper lah, bahasa anak sekarang, dia tidak baperan. Ya baperan dari kecil. Dia waktu SMP habis pelajaran olahraga ya, anak-anak masuk, anak selesai masuk, semua masuk ke kantin, jajan, beli minum, beli es gitu. Dia nggak ke kantin, ya, sama-sama tapi dia belok ke sumur, minuman di sumur nimba karena nggak punya duit. Dalam buku ini tertulis nggak Pak, Tertulis. sosok inspirasinya dia juga apa gitu Pak? Artinya dia seperti itu juga kan mungkin ada inspirasinya, tokoh inspirasi Oh. beliau. Inspirasinya satu karena dia itu sama gurunya diajarkan suruh banyak membaca. Lah dari banyak membaca itu, kemudian dia tahu ilmu-ilmu. Contoh waktu SD selain sepak bola dia juga senang catur, senang membaca. Lah sama gurunya dikasih tahu, dia bisa tahu pertandingan Garry Kasparov sama Anatoly Karpov apa ya, pertandingan catur dunia sama-sama dari Rusia waktu itu. Gurunya itu memberi inspirasi loh. Nih, ini orang jadi luar biasa karena dia total. Lagi mandi pun ikat catur. Full total. Itu guru SD. Hanya ngomong seperti itu diresapi betul. Sehingga dia itu kalau pas pelajaran jasmani di SD, dia mampunya mengasah kemampuan adalah dengan berlari. Kalau guru memerintahkan 2 putaran, dia melakukannya 4 putaran. Berlari. Gurunya tahu, oh itu senang olahraga gitu. Iya. Tapi menurut saya ini Pak, yang tokoh tadi yang ditanyakan itu ininya, orang tuanya justru. Yang menjadi Orang tuanya inspirasi. tidak terlalu banyak diceritakan di Iya. situ, karena dia hanya itu Meletakkan disiplin, fondasi, iya, meletakkan fondasi. fondasinya, memang luar Disiplin ngaji nggak boleh meninggalkan agama, intinya itu. di situ. Orang tuanya. Orang tuanya. tuanya. Terus ya itu tadi yang ada dititipkan di tokoh nasional itu ke salah satu pelatih nasional sepak bola dan salah satu pelatih nasional tenis. Iya. Itu menurut saya menjadi apa ya, ruang tersendiri bagi Pak Rohman untuk menemukan sebuah inspirasi seseorang. Jadi memang ya itu, jadi orang tua, terus pelatih sepak bola nasionalnya, terus pelatih tenis nasionalnya. Itu tokoh yang mungkin bisa diinikan apa ya, panutan oleh Pak Iya, Rohman benar. ini. Ya kayak anak-anak sekarang kan kepenginnya ke apa kayak liga-liga itu kan, saya kepengen dengan si A dan sebagainya Iya, kan. itu panutan. Dan dia itu dari pergaulan anak desa melompat ke pergaulan dengan tokoh nasional, itu cari jalan sendiri. Dengan mengirim surat membaca itu. Luar biasa kan. Itu peran media cetak surat itu luar biasa. Ini kejadian tahun berarti lulus SMP, kalian 76, lulus SMP kan berarti 13 tahun, 76, 13, 89-an lah. 89, 90, ini Berarti kejadian ini itu. dari desa terus ke ini. Berarti Jakarta. apa kayak sepak bola di Indonesia juga kenal dengan sosok ini Pak? Atau mungkin seperti apa? Ini di sepak bolanya memang dia tidak melejit sampai ke besar. Karena apa? Dia masih di lingkup junior. Di lingkup junior, dia pernah main membela tim-tim junior di Piala Suratin. Lulusan SMP sih, Ya. ikut Roni sama Dedi, diantar ke Roni waktu itu ngelatih di Gresik.
di sana 2 tahun. Terus kan ke sekolah, putus balik lagi, Roni balik ke Jakarta, dia ikut ke Jakarta, ikut Dedi lagi. Itu lanjutkan SMA, masih sama Dedi. Nah, setelah lulus SMA, dia sudah nggak ikut Dedi lagi. Mungkin sudah dewasa apa ya, dia ingin pendidikan tinggi. Nah, mencari uangnya, main bola, bon-bonan, apa-apa, terus kuliah kan temannya banyak, ikut panitia event-event, itu kan ada honornya. Terus, dia dari SMP sudah senang bahasa Inggris. Broni buka les bahasa Inggris privat. Bikin pakai kertas, pasang di tiang-tiang listrik, tiang telepon itu. Ya, Pak, ya. Jadi main bola dengan cara itu masih kurang duitnya ngelesi bahasa Inggris, masih kurang duitnya. Akhirnya dia membuka pijet, jasa pijet, itu kan pijet. Itu begitu kuatnya tekadnya itu. Nah, suatu saat mungkin dia fisiknya terlalu terkuras ya, karena dia Senin sampai Jumat itu di situ, Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu harusnya kan istirahat. Tapi karena dia kan tidak bisa melupakan jasa Dedi Prasetyo, di Jumat Sabtu itu ke rumah Dedi Prasetyo, ya mau ngerewangi apa ngerewangi sparring, main tenis, ya sebodoh-bodohnya orang hidup dengan kalangan petenis nasional, ya tetap bisa nampok gitu. Nah, terkuras, usia muda, baru berarti tambah 2 tahun, 20 tahun lah. 20 tahun dia kena kuning liver, sakit liver. Akhirnya pulang ke sini. Nah, pulang ke sini ceritanya berubah. Keluar dari jalur sepak bola, kerja di Semarang di optik itu. Oh, iya. Jadi pengalaman ini ditambah terbang ke sana, pengalaman sana, terbang ke sana, setelah gede dirangkum ilmunya gitu lah. Karena dia itu punya karakter, semuanya diperhatikan, dipelajari, diingat betul. Nah, kemudian suatu saat jadi inspirasi. Contoh ketika mendirikan Diklat, kenapa dia menggabungkan dengan sepak bola? Karena waktu kecil main bal-balan, ini suruh kaji. Nah, dia Diklat sepak bola yang ada bal-balan itu termasuk inovasi. Betul. Nah, inovasi itu mendapat tanggapan respek yang luar biasa dari orang tua murid. Nah, jadi makanya langsung berkembang terus. Kalau di dunia olahraga seperti apa? Terutama sepak bola sekarang mungkin dari secara daerah maupun nasional. Kalau prestasi yang sensasional ya, yang luar biasa ketika dia jadi manajer Persibangga, Purbalingga. Tim yang Purbalingga yang tadinya tidak ada dalam peta, dia bawa di kompetisi sampai juara 1 divisi 2. Divisi 2 kan level terendah, tapi juara 1 nasional. Karena dia tidak main-main. Artinya dia sungguh-sungguh tidak main-main. Kemudian dan karena juara 1 kan dia promosi ke divisi 1. Waktu itu kan divisi 2, divisi 1, divisi utama. Kemudian dari divisi 2 naik ke divisi 1. Divisi 1 sampai nasional runner up, sampai final tapi kalah final. Nah, kemudian tim itu dibawa ke divisi utama profesional. Artinya dia di mana dia bekerja nggak pernah setengah-setengah yang saya lihat, selalu membuat hasil gitu loh. Dan saya mendapat ini yang bisa bermanfaat untuk anak-anak zaman sekarang. Dia ada satu pelajaran yang dia ungkapkan, yang dia jalani, bahwa miskin ekonomi itu bukan aib. Miskin ekonomi bukan aib dan tidak perlu baper. Jadi baca dan baca. Tapi itu ya susah ya Mas Fajar. Kayaknya Mas Fajar yang biasa ketemu dengan mahasiswanya, ibaratnya kan regenerasi mentalnya. Tapi dia itu ketika di lembaga pendidikannya, dia membuat suasana zona yang tidak nyaman bagi anak. Zona tidak nyaman bagi remaja itu dibanding umumnya, di situ zona tidak nyaman. Tapi yang sudah masuk zona nyaman karena hasil tersampaikan. Kegiatan dari pagi subuhan selalu jamaah, bahkan ada yang dimulai dari salat tahajud, ada yang baca Quran dulu apalan dari pagi sampai
sebelum berangkat sekolah, sebelum mandi persiapan sekolah itu jam 5 setengah 6 itu pemanasan nendang-nendang bola itu kan. Terus mandi, sarapan berangkat sekolah, pulang sekolah kegiatan, terus sampai malam. Ada hafalannya, ada sepak bolanya, kan dia sudah ngerekrut pelatih berapa itu, ada berapa ada pelatih, ada guru hafiz, ya. Eh, ada karena di asrama kan, maka kan ada tenaga laundry, ada tenaga masak, gitu. Jadi setiap hari harus melayani 330 anak, gitu. Jadi sudah berkembang menjadi banyak tenaga kerja. Itu yang dia dari kecil dicita-citakan memang. Dan memang dia dikasih saran sama Dedi, sama orang-orang yang dia ikuti. Dedi mengatakan besok kalau kamu sukses, bantu anak-anak. Gitu. Ketika jadi pengusaha optik itu, ketika belajar kerja di Jakarta, di Semarang, sama bosnya juga dikasih tahu seperti itu. Kamu nanti jangan lupa kalau sudah sukses, bantu anak-anak yang membutuhkan. Nah, terus waktu habis ini di sepak bolanya dia tidak lupa bercita-cita memiliki klub Liga 1 mulai dari yang baik yang Liga ini yang lewat bawah maupun mau merger. Kalau merger itu duitnya kan banyak. Betul. Iya, karena itu sudah dicita-citakan sejak pertama berdiri, sudah berpikir 10 tahun yang akan datang targetnya ini gitu loh. Itu. Salah satunya tadi Liga 1 itu Liga ya, 1, Pak? ya. Jadi selain disiplin ya benar, ada sebuah cita-cita harapan yang memang ditancapkan sejak awal oleh Pak Rohman ini. Jadi kalau orang biasanya menyampaikan lah hidup itu yang penting ngalir aja gitu, atau jalan aja gitu. Ternyata Pak Rohman nggak mengambil jalan itu ya Pak. Iya, nggak Dia mengambil. dalam hati kecilnya itu punya targeting kayak gitu. Jadi dalam 5 tahun ke depan saya mencapai apa, dalam 10 tahun ke depan saya mencapai apa gitu. Nah ini sampai sudah punya ratusan siswa di Merden pun, dia masih punya target untuk menyekolahkan anak-anak di Merden itu ke internasional. Internasional, ya. Bahkan sampai ke Inggris pernah Inggris, dia iya. bawa, sampai ke Eropa lah. Bahkan di bukunya ini diceritakan juga seperti itu. Ada yang sudah ke luar negeri yang banyak, dan memang ini salah satu yang target-target yang luar biasa. Nah bagi saya pembaca itu ingin menyampaikan kepada para generasi muda terutama itu, baca ini dan tentukan target utamanya. Kamu itu hidup mau ngapain kayak gitu. Punya targeting. Itu yang luar Nah, biasa. kalau target tidak tercapai di situ ini nggak mungkin tertulis apa enggak? Biasanya kan mungkin yang namanya target kan kita meleset dan iya. sebagainya. Iya. Kalau di tulisan itu ada nggak, Mas? Mungkin Pak Rohman ini meresapi ayat Al-Quran, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu ya. Jadi yang disampaikan ataupun yang ditargetin itu ya dilalah, atau bahasanya Pak Rohman itu ya andile Gusti Allah. Itu ya tercapai semua itu yang dia inginkan gitu. Mungkin ada kepleset-kepleset itu dinamika biasa lah ya. Tapi yang target besarnya dituliskan oleh Pak Budi di sini banyak tercapainya nggak Pak Budi? Iya. Berapa persen? 90% tercapai. Itu sampai membawa ke itu siapa? Inggris, Iya. Amsterdam. Iya. Jadi ini di sini juga ada testimoni di kakaknya, kakak ipar itu dia cerita itu karakternya memang dia selalu kalau udah punya cita, dia selalu lurus. Kalaupun mentok nggak bisa dia bengkok, tapi akan kembali ke jalur semula lagi gitu loh. Bengkok sedikit lah, belok sedikit, lalu kembali ke jalur semula, tidak patah. Mungkin karakternya memang tidak mudah patah dia itu. Terus ada lagi yang ini yang diceritakan yang sekarang Anda sudah tercapai dan setengah tercapai dan hampir tercapai. Itu yang punya klub Liga 1. Iya. Itu kan ada bermacam bentuk. Punya Liga 1-nya is oke ya. Belum nanti mungkin sekarang belum terbentuk. Tetapi dia klubnya ini di klub Merden itu dia dipercaya memegang tim EPA. EPA itu apa, Pak? EPA itu Akademinya apa ya?
Akademinya sih Saya agak lupa, mendadak lupa ini. Pak, di sini ada ada ya. Akademi itu, Pak. Elite Pro Academy. Iya, itu. Elite Pro Academy. Elite Pro Academy Pro itu Itu apa? nasional. Nasional. Jadi ini klub-klub Liga 1 kan ada regulasi begini regulasinya. Klub-klub Liga 1 wajib punya tim-tim usia junior. Usia 18, sebentar saya harus baca ini karena Nek nang takut lupa. Barcelona ya La Masia-nya lah ya, Pak. Iya, usianya. Iya. La Masia-nya. Jadi Apa ini ya? Nah, Apa kemudian biaya gitu. Ya, itu sampai 10 miliaran atau berapa lah ininya itu. Dituliskan. sebentar. Itu miliaran, Pak, yang di Itu miliaran. Nah, EPA. EPA itu U20, U18 dan U16. Nah, itu dipertandingkan. Nah, klub-klub itu butuh tim itu kayak salah satu tim peserta sekarang itu PSBS itu kerjasama dengan tim Liga 1 ya, PSBS kerjasama dengan Telkomsel untuk membentuk EPA-nya 3 tim usia 20, under 20, under 18, under 16. Jadi itu wajib bagi klub Liga 1 wajib punya tim itu. Gitu. Nah, rata-rata kan banyak yang mencari, datang mencari pemain, datang membentuk dan sebagainya. Ini ada yang membentuk sudah percayakan sepenuhnya pada Pak Yadi, Roman Supriyadi dari Diklat Modern ini. Nah sekarang di EPA, PSBS itu peringkat 1 semua di semua kelompok umur. Dalam pertandingan di awal-awal ini. Iya. Kan pertandingannya panjang ya, kompetisinya panjang. Peringkat 1 semua. Walaupun seniornya masih di peringkat bawah, tim seniornya. Itu jadi secara prinsip punya klub Liga 1 sudah terpenuhi. Tapi yang 31 beneran senior itu masih dalam masa perjuangan. Karena tahun 2015 ketika pertama kali bikin diklat itu kan saya menyiapkan pemain, besok kalau saya punya klub ini sudah siap. Itu. Nah, 10 tahun kemudian 2025 kalau merger harga itu ternyata 2 kali lipat. Perhitungan awal tahun 2015 perhitungan 50 miliar. Iya. Nah, ternyata sampai 2025 nggak cukup 20 miliar, paling nggak butuh 100. Nah, belum kuat kalau 100. Untuk merger gitu loh. Iya. Belum kuat kalau 100. Kecuali ada mukjizat gitu ya. Itu ceritanya seperti itu. Makanya yang itu belum tersampaikan 10 tahun. Tapi yang secara hakikatnya udah tersampaikan, yaitu yang juniornya, yang di EPA-nya itu. Jadi memang ceritanya gede dan berani bercita-cita dan berani berjuang. Gitu aja itu. Intinya itu. Disiplin, berani berjuang, bercita-cita ya. Bercita-cita aja, nggak semua orang berani kok, Pak. Iya. Bener. Kalau dari mungkin kayak kaitannya dengan pembentukan mental karakter tadi ya, dengan relevansi kondisi sekarang gimana? Mungkin perkembangan sepak bola. Kalau ini kan tadi diceritakan juga dalam bukunya ya, kaitannya dengan itu. Lah ini mungkin kalau lebih luas lagi dengan yang sekarang seperti apa, Mas? Mungkin karakter kalau kayak jenengan sebagai artinya dari cerita buku itu terus mungkin juga melihat perkembangan sepak bola yang sekarang seperti apa? Iya, ini menjadi salah satu fondasi ya, yang kemudian bisa dipakai oleh para pesepak bola hari ini. Karena memang banyak pesepak bola yang kadang-kadang itu cepat merasa puas. Kemudian dia langsung tergiur dan kemudian dia merasa punya uang dan lain sebagainya. Kemudian dia tidak mau latihan lagi. Itu ada yang seperti itu. Ada juga karakter pesepak bola yang sudah merasa latihan berhari-hari, bertahun-tahun, tapi tidak mencapai peak performance. Kemudian dia pergi ataupun hilang begitu aja. Nah, dari relevansi Pak Rohman ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya kalau misalkan kita sudah
menentukan satu titik ataupun satu yang kita perjuangkan, itu jangan cepat puas dan harus terus gitu. Next level Next terus level gitu. terus itu. Nah, padahal kondisi masyarakat kita hari ini Iya. kebanyakan tidak seperti itu kayak gitu loh. Nah, ini yang makanya kita perlu banyak mengedukasi ke generasi muda terutama ya. Harus kita pahamkan betul lah bahwa jangan cepat puas, harus terus berlatih dan kalaupun tidak tercapai, ya ayo kita bangkitkan lagi semangat-semangat oleh para stakeholder olahraga kan banyak. Bisa melalui Dinpora, bisa melalui KONI dan lain sebagainya, bisa melalui klub dan sebagainya untuk terus mengedukasi dan kemudian bisa mencapai prestasi yang maksimal lah. Sebenarnya seperti itu. Yang bisa di titik relevansinya mungkin. Kayak Pak Budi juga menulis olahraga Nah, iya. lama nih Pak. Nah Lama, ini jadi Kak, saya dengan bisa sampai dulu ke- sampai sekarang gimana Pak? Kalau cerita sepak bola lebih ini spesifiknya kayak gitu. Jadi itu kembali kepada sistem. Hmm. Sistem di kita kan masih mencari-cari sistem Iya, yang yang terbaik terbaik di mana, itu yang seperti terbaik apa, di masih mencari-cari dan sudah pernah kita berprestasi maksimal, tapi kemudian turun, ya itu dinamika dalam olahraga seperti itu. Tetapi kalau di nasional, kita setelah reformasi 98, Indonesia itu peringkat 1 di SEA Games itu baru sekali tahun 2011 di Jakarta Palembang. Waktu itu saya meliput. Setelah itu nggak pernah kita Tapi uniknya itu, kalau misalkan masih di anak-anak usia U12, U13, itu prestasinya bisa maksimal. Bahkan sampai Piala Dunia anak-anak, Indonesia pernah berbicara cukup banyak lah kayak gitu. Tapi kalau udah sampai ke levelnya senior, udah terus banyak yang menghilang gitu. Apa ya Pak? Alasan atau apa yang jadi di klimaksnya di situ akhirnya kok nggak bisa mempertahankan eksistensinya. Sekarang kan sedang terjadi di Piala Dunia Senior kita kan nggak lolos. Iya. Piala Dunia U17 kita kan lolos. Betul. Sekarang sedang persiapan ya. Iya. Itu kan kita mencari jawabannya agak susah karena itu butuh penelitian ya. Tapi saya pernah bukan penelitian, hanya obrolan. Sharing. Obrolan tapi kelihatannya masuk akal. Jadi kita itu sering tidak sabar. Cepet. Tidak sabar ingin memetik hasil. Iya, cepet. Anak sedang berlatih ya di tingkat di bawah 18 tahun atau masih junior, itu ibarat pondasi itu masih basah. Kokoh. Tetapi karena ini nggak sabar ingin memetik hasil, orang kadang juara junior, prestasi junior genjot habis-habisan. Begitu masuk senior stagnan. Sementara orang-orang lebih tabah, lebih sabar. Mereka tidak langsung mengejar prestasi di tingkat junior, tapi nanti nunggu setelah senior dia akan melewati, terus melaju terus. Karena dari cerita mereka yang pernah bergaul di dunia internasional itu satu cabang olahraga dari Taiwan dari Cina itu. Taiwan kalau nggak salah. Itu junior hebat. Begitu masuk senior mandek. Nah, ternyata digenjot habis-habisan di junior itu ototnya rusak. Iya. Belum siap. Rusak, nggak siap. Ya ibarat fondasi belum kering, belum kuat sudah ditimpa gitu ya, dibebani. Sehingga memang sebenarnya kan kaidah umum ya, masih junior itu belum boleh dibebani. Belum boleh. Dibebani target. Kalau latihan fisik beban itu nggak boleh, belum boleh dikasih beban. Latihan beban belum boleh. Mental kan ngaruh nggak Pak? Pengaruh. Mental juga Mentalitasnya. pengaruh, ya. Karena gini, kondisi fisiknya tidak menunjang, otomatis mentalnya akan terpengaruh. Kalau kondisi fisiknya menunjang, mentalnya akan percaya diri kan gitu. Itu mungkin di semua olahraga seperti itu ya. Iya, Pak, ya? semua olahraga seperti itu. Nah, jadi kalau tidak sabar akan seperti itu. Nah, ternyata kita dari ngobrol-ngobrol di berbagai cabang itu yang sering tidak sabar itu orang tuanya. Iya, iya. benar. Kalau sering klub-klub itu ya berbagai cabang lah, saya tidak menyebut satu cabang-cabangnya. Pelatihnya keluh kesahnya seperti itu. Dia ingin sesuai dengan kaidah. Orang tuanya kan jadi kalau dipasang gitu ya. Akhirnya mempengaruhi lah, mesti membiayai orang tua. Iya, benar. Jadi ingin
ingin segera menikmati hasil, karena nanti dengan hasil itu bisa dapat sertifikat, ya, bisa untuk sekolah, kan untuk kebanggaan juga kayak gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang justru merusak. Merusak. Tapi di sisi lain tujuannya ada sertifikat olahraga bisa menambah nilai akademik, ya itu kan karena untuk menghargai anak-anak yang berolahraga itu tujuannya juga baik juga. Tapi kita sih malah kama dikasih seperti ini, akibatnya seperti ini, ya kan? Nggak dikasih akibatnya seperti ini, kan seperti itu. Ya itu tadi yang dikasih sertifikat ya, sertifikat olahraga, piagam olahraga. Berarti prestasi non akademik dihargai. Iya. Itu di sisi lain dampak negatifnya orang tua jadi ambisi untuk bisa segera meraih gelar gitu loh. Entah gelar sesuai dengan umurnya gitu loh. Nah karena didorong, dipaksa untuk meraih gelar, pelatih akhirnya kepaksa mungkin ya. Ya jadi pelatih kepaksa anak-anak yang belum waktunya didil latihan berat, dikasih latihan berat. Tapi nanti dampaknya ketika masuk senior habis gitu. Karena Itu hukum alam itu. karena sudah kelelahan atau Kelelahan, sudah iya. ini ya Pak Ya, ya? rusak. Ya, ibaratnya itu gampangannya pondasi belum kering, belum kuat, sudah dibebani yang lebih berat. Gitu. Padahal ada treatment sendiri seharusnya yang mereka harus lewati iya, ya Pak. iya. Tapi karena kurangnya kesabaran orang tua juga ya. Iya. Ya, Salah satu orang itu, tua ketika saya belum tahu apakah ini penelitian, tapi ini dari ngobrol-ngobrol dengan para tokoh-tokoh olahraga di semua cabang. Gitu. itu di buku juga Oh, ada. kalau yang ini enggak, yang ini enggak. Enggak. Ini hanya ceritanya Pak Yati aja, Pak Rafan Suryadi aja. Dan kalau cerita yang tadi barusan, Tapi artinya kan hal-hal seperti itu bisa disarikan jadi ini kan ya. Karena Oh, bisa. di sini kan juga tadi Bisa. lebih ke kerja kerasnya sosok siapa? Pak Rohman juga seperti itu dengan dinamika mungkin kalau kita cerita lebih luas lagi gitu Iya, kan. Seperti kalau mau itu. cerita bilang lagi nanti Iya kan. yang diundang malah pelatih klub. Iya iya iya. Nah, liga-liga pelatih klub bagaimana itu banyak banget dunia olahraga karena dunia pertarungan sih. Pak ini distribusinya sudah kemana saja Pak? Distribusinya ya saya jualan lewat online, Online. Banjarnegara. Kemarin saya udah buku juga, Purbalingga, udah buku di mana Purbalingga. Pembeli lewat online juga ya lumayan lah ada gitu. Pak mungkin kan ini ada pas dulu Suara Merdeka ketika kepengen beli kemana ini Pak kayak buku-buku ini Rohman. Oh iya, kalau di Shopee ada itu, Shopee bisa. Shopee apa Pak? Di Shopee-nya Shopee apa Pak? Shopee biasa, Shopee nanti Di searching Shopee. aja langsung Di bisa searching muncul. ada Iya, muncul ya, Pak, ya? Searching, ya, di searching muncul. Atau nanti saya ada itu, oh saya nggak di bawah, ininya apa? Tulisnya, linknya ada, linknya. Berarti bisa lewat online, bisa langsung lewat. gitu Kalau ya, Mbok. Nanti kan ada apa mungkin penonton yang kepengen membeli secara langsung, kepengen apa membaca secara utuh karena tadi obrolannya Pak Budi kan mungkin hanya sepenggal-sepenggal Iya. barangkali penasaran kepengen membaca secara Nanti utuh ini juga di sini banyak juga bisa, nanti inspirasi. saya anukan di sini sebagai salah satu pos, salah satu Untuk apa? iya ya. Ya. Berarti bisa didapatkan di Suara Suara Merdeka, Merdeka. boleh gitu Iya. kan di online juga ada gitu kan, ada, ada iya. Shopee dan lain sebagainya. Lah ini untuk penutup Pak karena tadi sudah di ini barangkali apa ini Pak yang mungkin disampaikan pesan dari ini Pak sebelum kita akhiri obrolan ini. Ya, pemirsa, jadi kenapa saya menulis buku? Yang ketika saya menulis buku, bahkan anak saya pun ragu-ragu. Sekarang kan minat baca sangat rendah, ya kan? Sangat rendah. Tapi saya tetap prinsip bahwa nulis buku ini sangat bermanfaat. Kemungkinan suatu saat akan naik lagi minat baca di Indonesia karena pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan literasi, ya kan? Betul. Nah, karena membaca itu berbeda dengan melihat yang elektronik, video atau apa. Membaca itu menurut saya lupa istilahnya. Menurut saya baca di medsos para ahli
dengan membaca orang berkomunikasi dengan penulisnya. Hmm. Berkomunikasi melalui cara berpikir dan sebagainya. Dan orang yang membaca itu gemar membaca, dia akan bisa menganalisa. Bukan sekedar membaca, bisa menganalisa, bisa merespon dengan tepat. Bukan sekedar menggunakan emosi. Kalau hanya sekedar membaca, banyak bisa membaca. Ya, semua orang bisa membaca. Tetapi menganalisa, kemudian merespon dengan tepat itu masih harus ditingkatkan lagi. Kenapa buku ini layak dibaca, Pak? Hanya dibaca karena ini berisi banyak pengetahuan, pengetahuan yang bermanfaat bagi generasi muda yang sedang berjuang mencari nasibnya. Apapun itu ya, Pak. Apapun itu di profesi apapun, kuncinya ada di sini. Cuma ini memang bidang sepak bola, tapi dia juga dakwah, tapi dia juga bisnis, tapi dia juga politisi. Artinya kemauan hatinya dan bagaimana dia belajar, gitu ya, bagaimana dia tidak baperan, itu adalah kunci. Ya, selalu giat membaca, membaca yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sekarang sudah tertulis ya, dan lebih enak, gitu loh. Maksudnya tertulis dari Tuhan loh, dari Allah kan. Al-Quran kan diturunkan oleh Allah langsung. Nah, itu menggabungkan itu manusia akan maju. Maju dunia akhirat karena hatinya isi, dunianya luarnya juga isi. Terima kasih Pak Budi atas kehadirannya, Mas Fajar juga di Suara Merdeka. Mungkin nanti lain kali bisa kita ngobrol lagi terkait dengan dunia olahraga. Tidak hanya soal buku tapi juga banyak sekali. Seluruh Suara Merdeka TV Banyumas, demikian obrolan kami bertiga terkait dengan buku Pak Budi ini berjudul Rohman's Way, Sepak Bola, Dakwah, Bisnis, Politik dalam Satu Tarikan Nafas. Nanti untuk order ataupun apa bisa hubungi ke Suara Merdeka, nggak masalah, ataupun nanti sekarang banyak sekali teknologi bisa diakses di Shopee, searching aja tentang bukunya Pak Budi di situ langsung bisa di itu. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.